Selamat pagi buat anak-anak sekalian. Gimana kabarnya? Mister harap kabar kamu sehat-sehat aja. Nah, setelah kamu selesai pembelajaran Penjas, ya, kita akan melanjutkan materi kita yaitu tematik, yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 4, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Menemukan isi dongeng. Yang pertama, kita dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng. Yang kedua, pesan tersebut biasanya berisi anjuran agar kita berbuat kebaikan. Yang ketiga, kita dapat menemukan amanat dari dongeng menggunakan kata tanya yang tepat. Dongeng tentang hewan atau fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan. Fabel juga berisi pesan atau amanat. Amanat yang sudah kau temukan dapat kamu ceritakan kepada orang lain. Ayo dengarkan dongeng atau fabel tentang katak dan ular piton. Dibaca LKS halaman 38. Menemukan pesan dari fabel. Yang pertama, cerita tentang hewan dikenal sebagai fabel. Yang kedua, cerita dalam fabel biasanya mengandung pesan-pesan tentang kebaikan. Yang ketiga, fabel juga memiliki latar dan alur seperti dongeng yang lain. Ciri-ciri dongeng. Yang pertama, disampaikan secara lisan. Yang kedua, mengandung nilai moral dan pendidikan. Yang ketiga, alur ceritanya sederhana. Yang keempat, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Yang kelima, karakter tokoh tidak diuraikan secara rinci. Unsur-unsur dalam dongeng. Tokoh dongeng, para pelaku yang ada di dalam dongeng. Latar yaitu tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Watak tokoh yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Kemudian pesan atau amanat, pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam dongeng. Jenis tema yang ada dalam cerita dongeng. Tema tersirat, tema yang tidak tertulis secara langsung dalam cerita. Tema tersurat, yaitu tema yang tertulis secara langsung dalam cerita. Nah, kita akan masuk yaitu pembelajaran PPKN, yaitu materinya keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Semua anggota keluarga sebaiknya saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat. Dengan adanya keberagaman, kita dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Keberagaman sifat di sekolah, toleransi merupakan sikap menghargai setiap perbedaan yang ada. Dengan bertoleransi, suasana belajar di kelas akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Banyak nilai-nilai luhur dalam sila kedua Pancasila yang terdapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan akan terasa damai dan menyenangkan jika kita bersikap baik kepada sesama. Keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar. Sebagai anggota masyarakat yang baik, kita sebaiknya memiliki rasa toleransi. Dengan toleransi, kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan sifat yang dimiliki satu sama lain. Nah, tugas kamu di rumah, nak. Yang pertama, LKS pembelajaran 4 halaman 40 bagian A itu 1, 2, 3, dan 4. Dan bagian B 1, 2, dan 3. Kemudian, yang kedua, LKS halaman 46 sampai 47 bahasa Indonesia. Bagian A 1 sampai 5 dan bagian B 1 sampai 5. Nah,
Sampai di sini materi kita nak. Bagi anak-anak kami yang belum mengerti, boleh bertanya sama Mister ya. Mister harap kamu jaga kesehatannya ya. Sampai di sini, salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.